PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA telah menyerap sekitar separuh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA telah menyerap sekitar separuh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga akhir 2025, realisasi penggunaan dana mencapai 1,21 triliun rupiah dari total dana bersih IPO. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA telah menyerap sekitar separuh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga 31 Desember 2025, CDIA telah menggunakan dana IPO sebesar 1,21 triliun. Rinciannya, 634,4 miliar disalurkan sebagai setoran modal kepada PT Chandra Shipping International dan PT Marina Indah Maritim. Selain itu, Perseroan juga menyetor modal sebesar 571,8 miliar kepada PT Chandra Samudra Port. CDIA melaksanakan IPO pada Juli 2025 dan menghimpun dana bruto sebesar 2,37 triliun. Setelah dikurangi biaya IPO sebesar 19,4 miliar, dana bersih yang diperoleh Perseroan mencapai 2,35 triliun. Dalam prospektus, dana tersebut dialokasikan untuk pembelian kapal, biaya operasional, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan realisasi tersebut, sisa dana IPO CDIA tercatat sekitar 1,15 triliun. Adapun dana tersebut saat ini disimpan di Bank DBS Indonesia dalam bentuk rekening giro dengan tingkat bunga 4,75% per tahun. Manajemen menyatakan penempatan dana ini dilakukan sambil menunggu realisasi kebutuhan investasi sesuai rencana pengembangan bisnis Perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk memasang target optimis untuk tahun 2026 dengan menargetkan pertumbuhan pendapatan di angka double digit. Manajemen JTPE menyatakan bahwa performa di periode sebelumnya menunjukkan momentum positif yang memungkinkan perusahaan meningkatkan kinerja secara signifikan di tahun berjalan. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk memasang target optimis untuk tahun 2026 dengan menargetkan pertumbuhan pendapatan di angka double digit. Target pertumbuhan ini menjadi fokus utama JTPE untuk menjaga daya saing dan memperluas pangsa pasar baik di domestik maupun ekspor. Perseroan mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan ini didukung oleh ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan mengoptimalkan fasilitas pabrik serta memperluas kerjasama dengan klien strategis guna merespon permintaan pasar yang terus berkembang. Permintaan akan kemasan fleksibel dipicu oleh tren peningkatan konsumsi produk olahan dan kebutuhan logistik yang lebih tinggi di era perdagangan digital. Selain menggenjot kapasitas produksi, JTPE juga mengupayakan peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi sistem pemantauan produksi dan manajemen rantai pasok. Inisiatif digitalisasi ini diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus mempercepat waktu respon terhadap kebutuhan pelanggan. Manajemen juga menyebut bahwa upaya diversifikasi produk akan terus dilakukan untuk mengikuti tren kebutuhan pasar modern, terutama kemasan ramah lingkungan dan sustainable packaging. Dengan menargetkan pertumbuhan double digit di tahun 2026, JTPE menegaskan komitmennya memperkuat kinerja finansial di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Perpaduan ekspansi produksi, efisiensi operasional, serta diversifikasi produk menjadi pilar utama strategi perusahaan untuk mencapai target ini. Meskipun tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan dinamika permintaan global tetap ada, perusahaan optimis bahwa langkah strategis yang diambil dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Pos Properti Indonesia, anak usaha dari PT Pos Indonesia Persero, menjalin kerjasama strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk guna memanfaatkan aset-aset properti yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung percepatan konektivitas digital nasional. Kolaborasi ini difokuskan pada perluasan akses internet berkecepatan tinggi dengan penggunaan titik-titik aset pos properti sebagai lokasi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi. PT Pos Properti Indonesia, anak usaha dari PT Pos Indonesia Persero, menjalin kerjasama strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk guna memanfaatkan aset-aset properti yang tersebar di seluruh Indonesia.
Upaya ini dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan broadband tetap yang semakin tinggi di berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti pendidikan, UMKM, dan layanan publik lainnya. Kerjasama ini juga menunjukkan arah baru pemanfaatan aset BUMN untuk mendorong pemerataan infrastruktur digital di wilayah-wilayah yang selama ini masih minim layanan telekomunikasi. Pos Properti Indonesia akan mengoptimalkan sekitar 2.931 titik aset strategis yang tersebar di berbagai wilayah untuk pembangunan jaringan digital seperti pemasangan Base Transceiver Station (BTS), penempatan perangkat optikal line terminal, serta ruang penyimpanan material infrastruktur. Aset-aset ini terletak di posisi yang strategis sehingga memiliki nilai tinggi dalam pengembangan jaringan broadband yang efisien dan menjangkau area yang sebelumnya kurang terlayani. Pihak Wi-Fi menyampaikan bahwa dukungan penggunaan aset ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi serta menghadirkan layanan internet tetap yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini juga turut menjawab tantangan rendahnya penetrasi layanan broadband tetap di sejumlah wilayah Indonesia karena biaya tinggi dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Dengan penyediaan lokasi untuk infrastruktur digital di titik-titik strategis yang dikelola Pos Properti, layanan broadband diharapkan tidak hanya kuat di pusat kota, tetapi juga sampai ke wilayah pinggiran dan daerah dengan akses terbatas. Optimalisasi aset ini juga dianggap sebagai langkah strategis dalam menciptakan fondasi digital jangka panjang yang mendukung kegiatan ekonomi serta akses informasi secara lebih merata di seluruh negeri. Kerjasama antara Pos Properti Indonesia dan Wi-Fi menandai langkah nyata optimalisasi aset negara untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital Indonesia. Dengan memanfaatkan ribuan titik aset yang tersebar secara strategis, pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan layanan internet, tetapi juga menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan terpantau pada perdagangan sesi pertama Rabu 14 Januari 2026 menguat 0,89%, cukup kencang. Laju dari indeks harga saham gabungan yang bahkan kembali mampu menembus level 9.028 setelah pada perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan harus puas bertahan di level 8.900-an meskipun memang masih juga tercatat mengalami penguatan. Pada perdagangan di sesi pertama Rabu, IHSG mencatatkan nilai transaksi sebesar 16,46 triliun rupiah. 465 saham bergerak menguat, 230 saham bergerak melemah, dan 263 saham lainnya bergerak stagnan. Jika kita lihat di sepanjang sesi pertama, indeks harga saham gabungan dibuka di level 9.007 yang juga sudah melampaui posisi penutupan pada perdagangan Selasa, sementara level tertinggi di 9.038. Adapun jika kita lihat berdasarkan nilai transaksi, saham-saham industri dasar cukup mendominasi. Salah satunya ada saham Bumi yang mencatatkan nilai transaksi 2 triliun rupiah pada perdagangan di sesi pertama yang juga bergerak menghijau. Diikuti sejumlah saham industri dasar ataupun bahan baku lainnya yang juga mencatatkan nilai transaksi jumbo yang juga bergerak menguat. Sementara itu jika kita lihat lebih jauh bagaimana kemudian komposisi saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers dan top losers, pemirsa. Dari top gainers ada saham Bumi, selain mencatatkan nilai transaksi jumbo, masuk dalam top gainers dengan penguatan 3,94% ke level Rp422. Antam naik 5,41% ke level Rp4.090, Goto menguat 5,97% ke level Rp71, begitu pula saham Arci yang naik 11,11% ke Rp1.950. Sementara itu dari sisi top losers ada saham Inco turun 2,66% ke level 6.400, Astra International terkoreksi 2,05% ke 7.150, Aman Mineral terkoreksi 1,54% ke 7.975 dan Sola turun dalam 7,43% ke Rp162. Sementara itu dari sisi sektoral, pemirsa, infrastruktur terpantau naik 2,64%, konsumsi non-primer naik 2,37%, industri naik 2,08% dan saham-saham di sektor energi terpantau secara sektoral naik 1,61%.